ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dengan memahami petunjuknya, mempelajari agamanya, untuk mengetahui sebab-sebab atau kunci-kunci mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya, mendapatkan atau melakukan sebab-sebab yang semakin menyempurnakan hidayah Allah kepada kita. Sewaktu kita belajar ilmu, kita duduk di taman-taman sorga, kita pelajari keindahan Islam, kita pelajari segi-segi faedah ibadah yang Allah syariatkan, bahwa manfaatnya benar-benar untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita pelajari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Allah mencintai keindahan berarti apa-apa yang di segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya adalah keindahan. Keindahan yang harus diketahui oleh hati manusia agar mereka bisa merasakan atau mencapai keindahan yang sejati. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pelajari, kita akan mengetahui sisi-sisi keindahannya. Makanya kita semangat belajar ilmu. Karena ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan hati manusia. Kemudian setelah kita belajar, kita masuki tahapan mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu. Di sini kita akan memasuki satu masa untuk membuktikan keindahan agama. Membuktikan keindahan agama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk belajar agama, mengikuti petunjuknya dengan mempelajari dan mengamalkannya, ini semua merupakan bukti sempurnanya rahmat Allah. Bukti sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita bisa memperbaiki diri kita lahir dan batin dengan memahami dan mengamalkan agamanya. Coba lihat ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Jadi Allah mensyariatkan kita belajar talabul ilmi bukan karena untuk hidup kita itu dipersulit, waktu kita dibuang-buang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau dibuat kita berpaya-paya duduk berdesak-desakan di dalam majelis. Kalla thumma kalla, demi Allah bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah untuk memahamkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang paling dicari, didambakan oleh hati manusia, itu harus kita pahami segi-segi keindahannya. Ibadah yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sumber kenikmatan hidup manusia yang harus kita gali keindahannya. Itulah sebabnya kita belajar Al-Quran, kita renungkan maknanya, kita belajar ibadah dan kita renungkan segi-segi keindahannya. Itulah sebabnya kita membaca keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sisi-sisi faedah dan manfaat ibadah bagi manusia. Makanya proses ini ayyuhal ikhwatu fillah, kita belajar mengamalkan agama, membaca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, kemudian kita praktekkan di rumah, kita renungkan. Belajar tentang tata cara salatnya Nabi SAW, kemudian kita praktekkan di rumah, kita renungkan artinya. Ini semua proses yang bertujuan untuk menyempurnakan kebaikan dalam diri kita. Karena hidayah itu perlu kita usahakan. Kebaikan itu perlu kita cari sebab-sebab untuk sempurna dalam diri kita. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, belajar, memahami, mengamalkan, mulai lagi belajar, memahami, mengamalkan, mendakwakan, bersabar. Orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, apa balasannya? Zadahum hudan, Allah akan menambahkan petunjuknya baginya. Kemudian apa? Wa atahum taqwahum, Allah anugerahkan kepadanya ketakwaan dirinya. Ketakwaan dirinya. Jadi ini kacamatanya orang yang beriman ketika memandang agama. Ketika Allah menjadikan setelah kita belajar, datang musim bulan Ramadan, banyak kebaikan-kebaikan yang disyariatkan, banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebarkan kepada hamba-hambanya, banyak karunia-karunia dilipat gandakan amalan soleh, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini kalau kita yang memahami Allah itu maha indah, maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya, kita akan pahami bahwa bulan Ramadan itu adalah wujud dari sempurnanya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Inilah bulan Ramadan. Sehingga wajar dan sesuatu yang sudah semestinya kita pahami bahwa berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhir dari segalanya. Masa kita ingin mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan saja, setelah bulan Ramadan kita lepas dari rahmatnya? Masa kita hanya mengharapkan dapat hidayah di bulan Ramadan, setelah berakhir Ramadan hilang hidayah dari dalam diri kita? Terus apa yang akan kita bawa nanti di akhir hayat kita? Bukankah kita wajib untuk terus di atas agama ini sampai di akhir hayat kita? Makanya kita wajib untuk berpegang teguh terus-menerus dengan sebab-sebab yang menetapkan rahmat dan hidayah Allah dalam diri kita sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian datang menjemputmu. Memang Ramadan adalah musim kebaikan besar, dan kita berharap semoga kalau Allah memanjangkan umur kita, kita dipertemukan dengan bulan tersebut berkali-kali dalam keadaan kita memiliki keimanan yang benar
dan mengharapkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan merupakan hamba Allah yang sebenarnya, yang sejati, orang-orang yang beribadah dalam bentuk musiman di waktu-waktu tertentu, tidak di waktu yang lainnya. Nah, ini makna yang ditanyakan kepada Imam Asy-Syibli. Ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, ayyuhuma afdal, Rajab am Sya'ban? Mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Imam ini paham orang yang bertanya ini maksudnya lain. Dia ingin menganggap ibadah itu seperti musim, satu musim saja, musim yang lain tidak. Maka dia menjawab dengan jawaban yang berbeda dari pertanyaan. Beliau mengatakan apa? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jangan kamu beribadah kepada Allah, jangan kamu menjadi seorang hamba yang jadilah kamu seorang hamba yang rabbani, benar-benar hamba Allah dalam semua musim, semua keadaan, semua waktu, setiap tempat. Dan jangan kamu menjadi hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bahkan hanya bulan Ramadan. Bukan hamba yang musiman. Kalau antum masih ingat, saya pernah jelaskan, insya Allah kalau saya tidak salah ingat di kajian-kajian yang lalu, orang yang beribadah kepada Allah tidak terus-menerus, atau karena ada ikatan tertentu, ikatan waktu, ikatan musim, apalagi ikatan kepentingan. Ketika dia merasa ada kepentingannya terpenuhi ibadah, ketika tidak, maka tidak beribadah. Ini adalah termasuk hamba yang disebutkan keburukannya, dia rugi dunia dan akhirat. Dan wallahi dia bukan hamba Allah, tapi hamba hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi, tidak masuk ke dalam Islam secara sepenuhnya. Ada juga yang mengartikan harfun di sini dalam satu bentuk. Jadi dia beribadah itu satu model saja. Ketika dia mendapatkan model ini atau ciri ini sesuai dengan keinginannya, dia laksanakan. Tapi ketika tidak sesuai dengan model tersebut atau keinginan tersebut, maka dia meninggalkan. Ini bukan hamba Allah. Meskipun kelihatannya kedoknya adalah hamba Allah, beribadah, tapi hakikatnya dia memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Cuma dibungkus dengan bungkus agama. Kelanjutan ayat ini mengatakan apa? Fa in asabahu khairun. Kalau dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan model yang diinginkannya, dia pun tenang menunaikan ibadah. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah, ujian, untuk menguji kesungguhannya beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah atau cinta kepada nafsunya, maka dia pun berpaling meninggalkan agama Islam. Dia rugi dunia dan akhirat, dan inilah kerugian yang nyata. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, permasalahannya saat ini adalah kita harus berusaha memahami keindahan ibadah, memahami kemanisan iman, yang itu semua bersumber dari pemahaman kita tentang kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau ini sudah kita pahami, ibadah itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun, kita akan tetap melaziminya. Ini makna istiqomah. Ini makna istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan hanya wujudnya terlihat dalam bentuk seseorang yang rajin sholat malam.
rajin bersedekah, rajin berpuasa. Memang ini kita katakan ciri-cirinya orang yang istiqomah. Tapi bukan ini dalil yang menunjukkan makna yang hakiki dari istiqomah. Karena istiqomah itu lahir batin. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa terletak di sini. Kalau dia semangat mengerjakan ibadah, kelihatannya, tapi dalam hatinya dia tidak merasakan kemanisan, tidak merasakan, mengenal sisi-sisi keindahan ibadah, tidak mengenal kebutuhan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka yang seperti ini lambat laun, lama-kelamaan mesti dia akan meninggalkan ibadahnya. Khususnya ketika apa? Dia mendapati kondisi-kondisi yang sulit, dia mendapati apa yang dicarinya dalam ibadah tidak didapatkan, maka dia akan meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Disinilah yang saya katakan, saya juga pernah jelaskan bagaimana orang yang beribadah niatnya untuk dunia. Terlihat dia semangat, nanti kalau tidak terpenuhi keinginannya dan mesti manusia akan diuji oleh Allah, dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya yang selalu kita perlu usahakan dan kita tekankan, kita belajar agar kita kenal keindahan Islam. Kenapa kita belajar keimanan? Kenapa kita dahulukan tauhid? Kenapa kita harus memperbaiki dasar agama kita, utamanya dalam hal mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ini merupakan ilmu yang paling mulia dalam agama secara mutlak. Kenapa ini kita harus dahulukan? Supaya menjadikan hati kita merasa butuh kepada ibadah. Supaya menjadikan hati kita hanya merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saya jelaskan tentang masalah indahnya cinta kepada Allah, kalau antum masih ingat, saya sebutkan penjelasan apa sebabnya para nabi dan para rasul, para sahabat berlomba-lomba dalam beribadah. Bukan cuma semangat, berlomba-lomba. Kenapa? Mereka rasakan nikmat. Orang yang merasakan sesuatu itu nikmat, apakah dia akan meninggalkannya? Tidak akan. Kecuali kalau dia mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Dan hati manusia kalau telah mengenal dan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Karena ini adalah kenikmatan yang sempurna. Makanya kalau dunia yang dikenal atau dirasakan nikmat, suatu saat dia akan berubah, dapat dunia yang lain, dia akan meninggalkannya. Tapi kalau kenikmatan hakiki yang merupakan surga dunia yang sesungguhnya, maka selama-lamanya hati tidak akan meninggalkannya selama-lamanya, tidak akan berpaling darinya selama-lamanya. Orang yang memiliki keadaan seperti ini, dia akan terus berpegang teguh dengan agama, bahkan dia mencarinya, berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Dalilnya ma'ruf. Dan berkali-kali saya ulang dalam kajian. Sebab utama yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in teguh dalam keimanan, istiqamah sampai di akhir hayat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka awal-awal mengikuti Islam, memeluk Islam, penderitaan, penyiksaan, pemboikotan sehingga kelaparan, diusir, semua berbagai macam penderitaan. Tidak ada kepentingan dunia sama sekali ketika mereka di awal-awal perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahi ayyuhal ikhwatu fillah, ini menunjukkan besarnya keutamaan para sahabat, utamanya generasi yang pertama. Dan semua sahabat adalah orang-orang yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seandainya kondisi ini menimpa kita, mungkin akan binasa, rusak iman kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka keteguhan iman disebabkan apa yang saya sebutkan tadi. Yaitu mereka telah merasakan kemanisan iman. Sebagaimana hadis yang masyhur, kisah dialog antara Raja Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan. Salah satu di antara pertanyaannya adalah apa? Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi.
Apakah ada salah seorang di antara sahabat yang murtad meninggalkan agamanya, benci kepada Islam setelah dia masuk ke dalam agama Islam ini? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada sama sekali. Luar biasa. Ingat, para sahabat itu manusia biasa, punya batas kesabaran, punya batasan untuk merasakan sakit. Sebagaimana kita, secara asalnya mereka manusia biasa. Tapi kenapa mereka bisa bertahan sedemikian rupa padahal penderitaannya luar biasa? Jawabannya taufik dari Allah. Yang kedua, dengan sebab ketika kemanisan iman telah merasuk ke dalam hati, maka semua penderitaan dirasakan ringan. Tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya. Dikatakan kemudian oleh Heraklius dan kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati manusia. Semua menjadi ringan. Tabiatnya manusia, saya katakan tadi, dia hanya mau meninggalkan sesuatu kalau mendapatkan yang lebih tinggi kenikmatannya atau keindahannya. Makanya terus hati manusia kalau tidak kenal cinta kepada Allah, dia akan terus berpindah dari satu bentuk nafsu kepada bentuk yang lainnya. Satu bentuk kecintaan yang semu kepada kecintaan semu yang lainnya. Terus seperti itu. Habis dia menginginkan ini, dia pindah ke sini. Terus bentuk-bentuk dunia akan mendominasi hatinya karena dia belum mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Tetapi ketika seorang hamba diberi